Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki, kita dapat, kita pergunakan, kita infakkan, kita berikan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kita ulang-ulang bacakan, sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak dimudahkan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam, saya akan menyampaikan materi tentang filsafat hukum. Jadi ini pengantar sebelum kita memasuki materi filsafat hukum Islam, agar kita mempunyai sedikit gambaran apa perbedaan antara filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. Di mana saja perbedaan dan persamaannya di mana. Karena sejauh pengetahuan saya, kalian belum pernah mendapatkan materi atau mata kuliah filsafat hukum. Maka di awal saya coba sampaikan sedikit. Maka temanya adalah selayang pandang filsafat hukum. Jadi kita hanya membahas sekilas saja materi filsafat hukum. Baik. Sebagaimana biasa, filsafat hukum sebagaimana biasa, awal pembahasan suatu ilmu ataupun cabang ilmu, maka yang dibahas adalah definisinya. Oleh karena itu, di awal saya akan menyampaikan tentang definisi filsafat hukum Islam. Dari segi bahasa kan, filsafat hukum maksudnya. Filsafat hukum terdiri dari dua kata, filsafat dan hukum. Apa itu filsafat hukum? Pengertiannya ada dua kan, dari etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Dari secara bahasa, filsafat hukum tersusun dari dua kata, filsafat dan hukum. Maka yang pertama kita bahas adalah filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal katanya dari bahasa Yunani, karena memang ilmu filsafat pertama kali berkembang di Yunani kuno, yaitu filosofi. Filosofi tersusun dari dua kata, philen dan sophia. Apa arti philen? Arti philen adalah cinta. Kemudian sophia artinya kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Arab, hikmah artinya.
Jadi filosofi tersusun dari kata filosofi, tersusun dari dua kata philein dan sophia, yaitu cinta dan kebijaksanaan. Kalau dalam bahasa Inggris, love of wisdom, ya, menyukai, mencintai kebijaksanaan. Hubbul hikmah, menyukai kebijaksanaan. Bahasa Arabnya. Ini dari segi bahasa. Filsafat artinya love of wisdom, hubbul hikmah, mencintai. Ya mencintai, sangat cinta. Gimana orang cinta? Nah, semuanya akan diingat, dibahas, dikenang. Apa namanya? Maksudnya kalau sudah cinta kan ke ujung dunia pun akan dikejar. Itu cinta dengan seseorang. Kalau ini cinta kebijaksanaan, maka dia akan mencari dengan sedaya upayanya apa? Kebijaksanaan, hikmah, hakikat. Itu dari segi bahasa. Dan adapun dari segi istilah, nah, maka ada banyak istilah yang disampaikan oleh para filsuf atau filosof, atau bahasa Arabnya filosof. Kalau bahasa Inggrisnya philosopher. Nah, ya kan? Ada berbagai macam istilah yang disampaikan. Ada yang mengatakan filsafat adalah ilmu atas segala sesuatu yang wujud, bagaimana wujudnya. Ilmu atas segala sesuatu yang ada. Itu pengertian ilmu yang bahas tentang segala sesuatu yang ada, yang wujud, sebagaimana wujud. Ini disebut oleh Plato. Istilahnya guru besar filsafat pada zaman Yunani. Ada juga Cicero yang mengatakan filsafat itu adalah the mother of arts. The mother of arts, induk dari segala seni, dari seni. Ada juga the mother of science and art, induk dari ilmu dan seni. Itu kalau kita bahas dari epistemologinya. Nah, seperti itu. Banyak. Ada yang mengatakan ya tadi ini, ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu. Juga ada yang mengatakan ilmu yang membahas segala yang wujud yang ada tadi, yaitu membahas alam, manusia, kemudian apa, Tuhan. Ilmu yang membahas segala apa yang ada. Nanti ini kita akan bahas tentang objek filsafat itu apa. Tapi dari segi definisi itu tadi, ilmu membahas segala, maka masuk di dalamnya Tuhan, alam, dan manusia. Jadi banyak definisi. Cuman yang saya ambil yang ini. Suatu usaha untuk menemukan melalui refleksi sistematik akan hakikat utama dari sesuatu. Jadi suatu ilmu yang berusaha untuk menemukan melalui refleksi sistematik akan hakikat utama dari sesuatu. Itu filsafat dari segi istilah. Walaupun banyak istilah-istilah lagi dari para filosof masing-masing. Ya, jadi istilah yang saya ambil adalah suatu filsafat adalah suatu usaha untuk menemukan akan hakikat utama dari sesuatu, yaitu melalui refleksi sistematik. Nah, karena sistematik inilah salah satu ciri filsafat. Jadi utama filsafat. Orang dikatakan berfilsafat sebenarnya, sebenar-benarnya berfilsafat kalau memiliki 4 ciri.
Salah satunya sistematik. Apa itu 4 cirinya? Nah, berikut akan kita bahas. Jadi, para filosof boleh memiliki berbagai macam definisi. Nah, namun dari sekian berbagai macam definisi itu, ada 4 hal utama yang harus terkandung dalam filsafat, dalam proses berfilsafat. Kalau 4 ini tidak ada, maka bisa dikatakan dia tidak melakukan proses filsafat secara benar. Apa itu ciri-cirinya? Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah radikal. Apa itu radikal? Radikal adalah radix, sampai ke akar. Jadi berpikir sampai ke akar, ke dasar. Yang namanya filsafat tuh harus berpikir ke dasarnya, ke hakikat tadi. Tidak berpikir di atas. Ibarat orang dapat singkong 1 karung, 2 orang dapat singkong 1 karung. 1 orang ini mengatakan, berpikir, wah, singkong ini enak, lumayan dapat 1 karung, bisa saya simpan untuk makan saya, persediaan makan. Kalau yang kedua dapat singkong 1 karung juga, tapi apa dia mengatakan, wah, ini singkong 1 karung bisa buat apa ya? Singkong ini banyak, kalau dibikin makanan laku nggak? Harganya bisa lebih mahal. Kemudian singkong ini cara membuatnya bagaimana? Terus saya memasarkan, menjualnya ini bagaimana? Terus mengemasnya bagaimana biar menarik, sehingga harganya jadi lebih mahal. Kemudian cara memasarkannya biar laku bagaimana? Jadi singkong yang 1 karungnya dipikirkan betul-betul bagaimana ini bisa menjadi lebih bernilai, tidak sekedar buat makan mengganjal perut saja. Nah, jadi mendalam. Kalau sampai ke akhir lagi ya lebih dalam lagi. Singkong itu dari mana, bagaimana tumbuhnya, apakah tumbuh begitu saja, kalau di tanah ini bagaimana, dipikirkan terus sampai ke ujungnya. Itu namanya berfilsafat, jadi mendasar sampai ke akar. Bukan tidak sekedar kalau yang pertama kan cuma ini bisa saya makan buat mengganjal perut. Jadi orang yang berfilsafat itu berpikir mendalam, hakikat dari mana saya, untuk apa saya hidup, setelah mati ada kehidupan lagi. Itu orang filsafat. Jadi mendalam. Apakah hidup hanya untuk bersenang-senang saja dan lain sebagainya? Mencari hikmah dari segala sesuatu. Radikal. Yang kedua, sistematis tadi. Jadi ada tahapan, ada sistem. Berpikirnya itu tersistem. Tahapan-tahapannya ada. Tidak ujuk-ujuk langsung menyimpulkan. Orang berfilsafat. Makanya orang berfilsafat tidak akan jadi orang yang sumbu pendek. Langsung terbakar. Dia akan berpikir dulu tahapannya. Oh, ini dia akan mulai tahapan. Dapat informasi itu di filter terlebih dahulu, disaring, di tabayun. Nah, bahasa dalam Islam kan tabayun namanya. Dirunut dulu pembahasannya dari mana, akar masalahnya dari mana. Sistematis, memikirkan sesuatu pun sistematis, tidak langsung. Makanya orang berfilsafat tidak akan mudah tersulut emosi, dan tidak akan mudah menjas segala sesuatu itu. Harus ada tahapannya, harus sistematis.
Yang ketiga dan keempatnya rasional dan kritis. Jadi segala sesuatunya diukur dengan akal. Ini filsafat ya. Artinya semuanya dinalar dulu, dinalar. Jadi dia tidak akan menerima hal-hal tahayul yang berbau mistis, tidak serta-merta. Ini filsafat. Artinya tidak mudah percaya begitu saja. Walaupun dalam Islam kritis tadi, tidak mudah percaya. Apa itu tidak masuk akal maka akan dinalar dulu, diproses. Kembalinya ke sistematis di atas tadi. Dirunut dulu, apa ini betul enggak ini, enggak langsung percaya. Walaupun dalam Islam tadi kita punya prinsip iman. Ada hal-hal memang yang tidak bisa kita rasionalkan. Inilah bedanya filsafat konvensional dengan filsafat Islam. Makanya Imam Al-Farabi kan seorang filosof besar membatasi pembahasan filsafat itu hanya untuk hal-hal yang maujud, yang ada saja. Sementara untuk perkara yang ghaib, yang di luar nalar kita, maka itu tidak kita bahas. Karena rasio kita tidak bisa menjangkau hal-hal seperti itu. Yang bicara apa? Keimanan. Yang bicara apa? Keimanan. Sumbernya di mana? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itu sumbernya. Dan sumber-sumber yang lain. Itu nanti yang memfilternya informasi. Tetap pakai akal juga kita. Tapi tadi ketika itu sudah sampai ke dataran ghaibiyah, maka akal tidak bisa tembus. Dia memerlukan wahyu untuk memahaminya. Jadi seperti itu. Jadi 4 ciri filsafat. Radikal, mendalam, hakikat, sistematis, ada sistem, ada thorikahnya, ada caranya, ada fase yang harus dilewati. Rasional, dinalar dengan akal, kritis, tidak langsung menerima begitu saja. Nah, tadi dia akan kembali ke atas, mencari hakikatnya, ditelaah betul-betul, kemudian dengan sistematis. Nah, ini ciri utama filsafat. Jadi orang yang berfilsafat seperti itu. Jadi hidupnya akan terbimbing, terarah dengan filsafat tadi. Baik. Slide selanjutnya adalah tokoh utama filsafat. Mungkin kalian sudah tahu ya, utama filsafat. Yang menjadi rujukan utama dari segala aliran filsafat dan cikal yang membuat fondasi filsafat, yaitu ada 2. Siapa mereka? Ini mereka. Sama Plato yang terkenal dengan filsafat idealismenya. Kemudian yang kedua adalah Aristoteles yang dikenal dengan filsafat materialismenya. 2 orang inilah guru dan murid. Plato adalah gurunya Aristoteles.
sedangkan Aristoteles muridnya Plato, dan jarak mereka ini dikatakan sangat jauh. Aristoteles ini belajar kepada Plato saat umur 17 tahun. Artinya dia masuk akademi filsafat yang didirikan oleh Plato pada umur 17 tahun. Sementara Plato pada saat itu sudah berumur 80 tahun. Jadi sangat jauh jaraknya. Nah, sehingga dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya Aristoteles ini hanya sebentar saja sempat berguru kepada Plato. Tapi dia jenius. Ya tadi, makanya antara dua tokoh filsafat ini berseberangan. Walaupun muda, tapi dia jenius. Sehingga dia pun mengkritik pendapat gurunya. Dalam filsafat biasa. Kan tadi sudah kita bahas bahwasanya di antara ciri filsafat apa? Kritis. Nah, jadi dua inilah tokoh utama filsafat. Plato dan Aristoteles. Ini sekedar kita bahas sedikit. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu subjek dan objek filsafat. Ini kita merefresh tentang filsafat. Karena pembahasan kita adalah filsafat hukum Islam. Mau tidak mau akan sedikit bersinggungan kepada teori dasarnya, walaupun artinya kita merefresh sedikit, yaitu subjek dan objek filsafat. Subjek filsafat adalah apa? Ya, berpikir. Karena filsafat itu kan proses berpikir tadi. Di awal saya kasih contoh tentang apa tadi? Singkong. Orang nemu 2 singkong. Nah, maka yang namanya subjek itu proses berpikir, itu subjeknya. Pelaku filsafat ya berpikir. Ketika dia berpikir, maka dia berfilsafat. Walaupun memang tadi ada tingkatan-tingkatan berpikir. Ada 4 ciri utama orang yang benar-benar berfilsafat. Subjeknya adalah berpikir. Jadi kalau nggak mikir, ya nggak berfilsafat. Dan berpikirnya tidak sesuai standar yang 4 tadi, dia tidak berfilsafat. Kemudian objeknya apa? Objeknya segala sesuatu yang ada. Ya, sebagaimana definisi filsafat tadi, bahwasanya apa itu ilmu atas segala sesuatu yang wujud, yang ada. Jadi proses usaha untuk menemukan hakikat atas segala sesuatu yang ada. Namun ya, menurut Imam Al-Farabi, salah satu filosof besar Muslim, ada batasannya. Objeknya tidak semuanya. Kalau menurut filosof konvensional, ya tadi semua. Tuhan itu pun kita harus pikirkan, kritisi. Itu tadi radikal, sistematis, rasional, dan kritis. Menurut Al-Farabi, hanya sebatas kemampuan akal yang bisa kita indera.
Adapun ketika sudah terkait dengan Tuhan, maka itu tidak, sudah di luar nalar filsafat kita. Nah, itu sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu ini bisa kita filsafati. Contohnya apa? Cinta. Ketika ada seseorang yang putus cinta, nah, maka saat putus itu dia pun merenung. Artinya ini, artinya yang putus ini seorang orang yang pintar ya, bukan orang yang baperan. Putus lalu suntuk, mengurung diri di kamar, nggak mau makan, nggak mau minum, serasa dunia hancur sudah, nggak ada lagi. Tapi ini yang putus cinta orang yang berilmu, filosof yang jatuh cinta, maka dia berpikir, kenapa harus jatuh cinta? Kenapa harus putus? Apa sebabnya saya putus? Kenapa putusnya dengan dia? Apa yang menyebabkan hati ini sakit ketika putus? Jadi dipikirkan, lalu apa, bagaimana caranya saya seandainya harus jatuh cinta lagi, bagaimana agar tidak putus, dan lain sebagainya. Maka ketika orang berpikir seperti itu, dia berfilsafat. Sama ketika dia ketemu jodoh baru lagi, dia pun memikirkan lagi. Nah, ini yang jadi filosof. Kenapa saya mencintai dia? Kenapa yang datang dan saya pilih adalah dia? Padahal ada sekian banyak wanita yang saya. Kenapa ketika saya sudah mencintainya kok terasa nyaman, tapi ketika jauh kok terasa sakit, terasa rindu. Ketika berdekatan kok terasa semangat lagi. Ya, ada yang bilang kan, kalau cinta itu membuat orang semangat. Bahkan ya apa ya, ini anekdot yang nggak benar ya. Kalau sudah cinta itu, kata orang, lahir kucing rasa coklat. Nah, dipikirkan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa sih dia harus memilih saya? Padahal banyak laki-laki selain saya yang mungkin lebih baik daripada saya. Ini orang sudah berfilsafat. Jadi objeknya cinta. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang filsafat, cabang-cabang filsafat. Kalau pada slide ini kita bahas subjek dan objeknya, ke slide selanjutnya kita akan bahas tentang cabang-cabang filsafat. Namun ada dua cabang utama filsafat yang menjadi menu besar dalam filsafat. Yaitu apa? Yang pertama adalah metafisika. Metafisika itu kan setelah fisik. Nah, setelah yang fisik ini, yang non fisik, yang tidak nampak, tidak kelihatan. Maka dalam filsafat Yunani dibahas. Tapi ketika Islam, maka itu difilter. Metafisika ini kan yang gaib-gaib dibahas. Tuhan, malaikat, kemudian kubur, sirat, surga, neraka, itu dibahas dengan teori filsafat. Ini tadi radikal, sistematis, rasional, kritis. Filsafat. Yang kedua adalah epistemologi, teori pengetahuan. Studi tentang sumber, sifat, dan batas-batas pengetahuan. Nah, ini
filsafat sains tadi, membahas tentang hakikat segala ilmu. Makanya sekarang filsafat itu kan the mother of science and art, induk dari segala ilmu dan seni. Epistemologi ilmu, segala ilmu dikritisi, dikaji secara filosofis. Ini cabang utamanya. Namun ada sekian cabang lagi dalam filsafat yang dibahas. Apa itu? Nah, ini dia. Metafisika, logika, etika, estetika, epistemologi, filsafat khusus. Nah, ini khusus tergantung tadi cabang-cabangnya apa. Ini cabang-cabang apa namanya, rumpun-rumpun dalam filsafat. Nah, filsafat hukum itu adalah turunan dari filsafat etika. Yang akan kita bahas sejarah filsafat hukum itu. Ada berapa? Ada 6. Rumpun cabang filsafat: metafisika, logika, etika, estetika, epistemologi tadi, filsafat khusus. Ini tergantung tadi filsafat ilmu, filsafat hukum, apalagi filsafat sejarah dan yang lainnya itu dibahas. Logika. Nah, logika itu kan teori tentang bagaimana kita berpikir sistematis, tidak semeraut, tidak amburadul. Etika nilai, filsafat nilai. Estetika keindahan. Epistemologi tadi sifat, sumber, dan batasan ilmu pengetahuan. Filsafat itu sih cabang-cabangnya nanti. Filsafat sejarah, filsafat pendidikan, filsafat hukum, itu cabang-cabang. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Selanjutnya masih dalam selayang pandang filsafat hukum, karena kita masih panjang nih, kita baru bicara tentang filsafat. Nanti tentang hukum, kemudian sejarah filsafat hukum, kemudian cabang-cabang juga, mazhab-mazhab filsafat hukum. Ada lagi pada video selanjutnya. Cukup dulu. Terima kasih sudah menyimak materi kita dalam mata kuliah filsafat hukum di pertemuan kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara kesalahan, kekhilafan dari diri saya pribadi mohon dimaafkan. Yang benar semua dari Allah. Kekhilafan, kealfaan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan kita ketemu di video selanjutnya, masih dalam pembahasan selayang pandang filsafat hukum. Oke, jangan lupa juga untuk dukung channel saya ini dengan like, serta subscribe, dan komen. Silahkan mau meluruskan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kita sama-sama belajar. Hakikatnya mengajar itu juga belajar menguatkan ilmu yang sudah ada. Kalian pun belajar. Maka kalau kalian punya kelebihan, punya informasi lebih daripada saya, silahkan di komen. Atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kolom komentar. Baik, itu saja. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.